Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Sevi Aulia Rohman akan mempresentasikan pelaksanaan pelayanan di Alfamart. Saya sendiri adalah mahasiswa akuntansi keuangan dengan NPM 213110057. Kali ini saya membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas manajemen pelayanan prima yang diampu oleh Bu Titi Haryati, SE, MSI. Definisi pelayanan prima. Pelayanan prima atau yang disebut juga dengan service excellent merupakan pelayanan terbaik yang diberikan seseorang kepada orang lain sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi, pelayanan prima juga bisa disebutkan sebuah tindakan yang berkelanjutan di mana seseorang memberikan pelayanan yang dapat memenuhi serta memuaskan pelanggan atau masyarakat secara maksimal agar dapat dirasakan. Latar belakang. Alfamart merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang banyak ditemui di berbagai tempat dengan jumlah gerai yang banyak, yang mana mereka juga sangat memperhatikan faktor harga, lokasi, kelengkapan produk, serta kualitas pelayanan, bahkan melakukan berbagai promosi yang diberikan kepada konsumen. Akan tetapi, untuk menumbuhkan loyalitas pelanggan bukanlah hal yang mudah, karena penyedia jasa ataupun barang harus terlebih dahulu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Alasan mengapa banyak dibuka retail modern market ini dikarenakan memudahkan konsumen dalam berbelanja dengan mudah dan dekat dengan pemukiman. Membangun budaya pelayanan dalam suatu perusahaan adalah pekerjaan yang cukup besar. Mengapa? Karena pekerjaan ini melibatkan setiap orang dalam organisasi, di mana diharapkan mereka bukan hanya sekedar bekerja, akan tetapi juga melibatkan perasaan, pikiran, serta mengembangkan perilaku. Tanpa hal tersebut, sepertinya rasanya sulit untuk mengembangkan pelayanan prima atau excellent service. Perlu adanya peningkatan terus-menerus serta diasahnya perilaku agar pelayanan terhadap pelanggan pun meningkat dari waktu ke waktu. Perkembangan bisnis eceran yang pesat dewasa ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan juga meningkatnya pendapatan penduduk Indonesia yang menyebabkan taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Di mana semakin meningkatnya taraf hidup seseorang, maka tautan akan tempat berbelanja yang dapat menyediakan kebutuhan konsumen lokasi semakin dibutuhkan. Pendapat ini dikatakan oleh Ismail Soleh pada tahun 2016. Implementasi kualitas pelayanan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau retail, yaitu dengan memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi konsumen. Seringkali terdapat perbedaan nih antara harapan konsumen dengan persepsi konsumen terhadap kualitas yang diberikan oleh Alfamart. Oleh sebab itu, Alfamart berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen, agar dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas konsumen serta membantu menjaga jarak dengan pesaing. Terpenuhinya kebutuhan seorang konsumen menimbulkan kepuasan terhadap konsumen tersebut. Kepuasan konsumen tergantung dari kualitas layanan yang diberikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis dan menjadikan konsumen lain dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penjualan produk agar menarik loyalitas konsumen dalam membeli produk. Strategi pelayanan yang diberikan oleh Alfamart. Yang pertama, lokasi yang strategis. Yang kedua, tempat bersih dan nyaman, potongan harga dan juga kupon, kemudahan pembayaran non-cash, program kartu aku atau Alfamartku, pembukaan gerai 24 jam, serta tersedianya pembayaran seperti BPJS, e-tol, air, telepon listrik, serta pembayaran e-commerce dan juga lain sebagainya. Bagi anggota pelanggan yang telah memiliki kartu aku, bisa memanfaatkan keuntungan-keuntungan berbelanja di Alfamart. Bagi member kartu aku yang mengikuti program kejutan belanja gratis,
yaitu program di mana konsumen yang berbelanja dengan nominal tertentu beruntung akan mendapatkan hadiah dari Alfamart dan dapat menembus harga yang murah dengan barang yang telah ditentukan. Kemudian, apa saja sih SOP yang ada di Alfamart? Yang pertama, ketika pelanggan datang ke Alfamart, pelayan akan memberi senyum, salam, serta sapa untuk pelanggan. Kemudian, pelayan menanyakan apakah ada yang bisa dibantu atau adakah produk yang sedang dicari oleh pelanggan tersebut. Kemudian, pelayan Alfamart akan menginformasikan nih barang-barang yang sedang promo saat itu. Kemudian akan menunjukkan rak barang yang dicari pelanggan. Kemudian setelah proses itu, ketika di meja kasir, pelayan akan menanyakan kembali adakah barang yang akan dibutuhkan. Kemudian setelah itu, pelayan akan menotalkan semua item dan juga harga. Setelah itu, pelayan akan menerima pembayaran dan menghitung kembali total uangnya. Kemudian konsep excellent service. Yang pertama, wajib tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Konsumen ingin dilayani secara prima. Nah, untuk melayani customer, salah satunya hal yang paling penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki. Lokasi atau keberadaan gedung yang mudah dijangkau oleh customer dan juga tempat parkir kendaraan juga itu sangat dibutuhkan. Yang kemudian adanya petugas yang baik. Kenyamanan pelanggan juga sangat tergantung nih dari petugas Alfamart yang melayaninya. Petugas minimarket harus ramah, sopan, dan menarik. Di samping itu, customer service-nya juga harus cepat tanggap, pandai bicara, menyenangkan, dan juga pintar. Petugas Alfamart juga harus mampu memikat dan mengambil hati para pelanggannya sehingga pelanggan akan makin tertarik nih berbelanja di Alfamart. Yang ketiga, adanya tanggung jawab kepada setiap customer. Sejak awal hingga selesai dalam menjalankan kegiatan pelayanan customer service, harus mampu melayani dari awal sampai tuntas. Jangan sampai pelanggan merasa tidak puas dengan pelayanan yang ada di sebuah minimarket tersebut. Yang kemudian ada mampu melayani secara tepat dan cepat. Dalam melayani customer diharapkan petugas minimarket harus melakukannya sesuai prosedur. Layanan yang diberikan sesuai jadwal untuk pekerjaan tertentu dan jangan sampai membuat kesalahan. Nah, dalam arti ini pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan customer. Kemudian, mampu berkomunikasi. Petugas Alfamart mampu berbicara kepada setiap customer. Petugas minimarket juga harus mempunyai servis yang cepat agar cepat juga memahami keinginan customer. Memiliki pengetahuan kemampuan yang baik. Petugas minimarket harus selalu berhubungan dengan manusia, maka customer service dididik khusus mengenai kemampuan dan pengetahuan untuk menghadapi customer atau kemampuan dalam bekerja. Kemudian ada berusaha memahami kebutuhan customer. Customer service harus cepat tanggap dengan apa yang diinginkan oleh customer. Petugas minimarket yang lambat akan membuat customer merasa tidak puas dengan pelayanannya, sehingga customer bisa berpaling ke perusahaan retail lain. Dan yang terakhir, mampu memberikan kepercayaan kepada customer. Kepercayaan customer kepada perusahaan mutlak diperlukan sehingga customer mau menjadi customer yang loyal terhadap perusahaan. Semua hal tersebut dapat terwujud melalui pelayanan petugas minimarket khususnya dan seluruh karyawan pada umumnya. Kemudian menanggapi keluhan. Karyawan seharusnya bisa menghandle permasalahan. Jika ada kerusakan yang barang, petugas Alfamart langsung bisa mengganti dengan yang baru jika memang kesalahan dari perusahaan.
Kemudian untuk keluhan yang tidak serius, segeralah kita minta maaf pada saat itu daripada harus mengirim berlembar-lembar surat permohonan maaf. Kemudian mendengarkan dengan baik keinginan pelanggan serta mengkomunikasikan sesuatu dengan baik. Keterampilan dalam memberikan pelayanan prima. Yang pertama, membiasakan untuk berbicara ramah dan sopan kepada pelanggan. Yang kedua, keterampilan untuk memberikan senyum, sapa, dan salam. Yang ketiga, mencatat setiap keluhan dan melayani dengan tulus sepenuh hati. Dan yang terakhir, menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan puas dengan pelayanan. Kendala yang dihadapi. Yang pertama, prosedur pelaksanaan pelayanan. Pelayanan yang memuaskan atau pelayanan prima akan membuat pelanggan bertahan dan tidak kabur ke pesaing produk jenis lainnya. Perusahaan wajib melayani pelanggan dengan baik agar merasa puas. Jangan pilih kasih atau membeda-bedakan pelanggan agar pelanggan menjadi pelanggan tetap. Yang kedua, ada kendala yang ada dalam pelayanan, seperti harga yang tidak sesuai. Misalnya harga yang di rak display dengan di komputer kasir berbeda sehingga membuat banyak komplain dari pelanggan. Contohnya saja, misalnya harga 2 liter minyak goreng di rak display 22.000 tapi di komputer sudah update 24.000. Yang kedua, barang yang dijual belum lengkap. Stok barang yang ada di Alfamart semuanya tentu beda antara satu Alfamart dengan cabang yang lain, sehingga pelanggan yang datang kemudian bertanya tetapi tidak ada barangnya agar segera meninggalkan toko. Kemungkinan besar pelanggan tersebut tidak akan kembali dan berpindah ke tempat lain karena pelanggan merasa toko tersebut tidak lengkap. Yang ketiga, terjadinya komplain. Sering terjadi komplain dari pelanggan dikarenakan pegawai salah penghimpunan item pada saat pelanggan berbelanja. Dan masih banyak pelanggan yang belanja karena harga promosi pada saat itu stok barangnya juga sudah habis atau tidak ada. Kemudian solusi yang bisa dihadapi dari kendala tersebut. Yang pertama, agar pelanggan tidak kecewa, sebaiknya sebelum barang dijual atau diiklankan secara promo, harga selalu diupdate. Sebagai salah satu minimarket terbesar di Indonesia, sudah seharusnya pihak manajemen selalu mengupdate barang yang tersedia dan selalu mengupdate harga terbaru setiap hari dari harga barang yang dijual. Yang kedua, tentang stok barang yang belum tersedia. Jika ada pelanggan yang mencari produk tertentu dan barang tersebut tidak ada, seharusnya karyawan yang melayani bisa melakukan komunikasi yang baik kepada pelanggan dengan cara mencarikan barang yang sama tapi berbeda merek. Dan untuk pihak manajemen bisa menjadikan sebuah masukan dari pelanggan yang mencari barang tidak ada, sehingga bisa menambahkan penambahan item barang yang belum tersedia. Yang ketiga, dari kesalahan penginputan barang pembelanjaan. Kesalahan dalam menginput barang belanjaan akan mengecewakan pelanggan tentunya. Untuk menghindari kesalahan tersebut, sebelum di-enter sebaiknya diperiksa lagi ada beberapa macam yang dibeli. Jangan sampai double penginputan atau salah penginputan harga. Dan kepada pelanggan seharusnya lebih teliti dan lebih berhati-hati pada saat bertransaksi agar tidak terjadi salah penginputan barang. Sebelum pergi meninggalkan tempat, sebaiknya diperiksa kembali struk pembeliannya. Dan yang terakhir, harga barang promo sebaiknya tetap diadakan oleh pihak Alfamart dan tidak harus setiap hari. Karena barang promo biasanya dijual pada hari Sabtu dan Minggu, agar tidak membuat pelanggan kabur dan harapannya bisa dikabulkan oleh pihak Alfamart. Kesimpulannya, prosedur pelaksanaan pelayanan Alfamart di cabang Karanganyar masih belum optimal penerapannya, dan semoga akan lebih baik lagi seiring perkembangan teknologi dan ilmu tentang pelayanan prima pada khususnya. Sekian dan terima kasih.